ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta diberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada malam hari ini kita insyaallah kita akan memulai pembahasan satu kutaib atau satu risalah, yaitu risalah Fadlul Islam, keutamaan Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Dan sebagaimana diketahui, metode beliau dalam menulis satu risalah itu metodenya didatangkan judul bab, ayat, hadis dan seterusnya. Nyaris tidak didapati penjelasan atau kalimat dan perkataan dari penulis sendiri, tidak ada. Jadi risalah ini dipenuhi dengan al-adillah, dalil-dalil minal kitab, dari Al-Quran, was sunnah, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi hal yang sangat penting, baik itu agar supaya mudah diingat dari ayat Al-Quran ataupun hadis yang didatangkan, dan juga nanti insyaAllah kita akan memberikan beberapa ta'liq atau catatan, penjelasan-penjelasan terhadap dalil-dalil yang didatangkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada ayat yang didatangkan oleh al-muallif di dalam kitab atau risalah ini, yang pertama yang dimaksud dengan keutamaan Islam itu ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, dilihat dari agama Islam itu sendiri dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Jadi keutamaan agama Islam dibandingkan agama-agama yang lain, bahwa Islam adalah agama yang mencakup seluruh bagian-bagian dan komponen-komponen agama, ya iman, Islam, iman, ihsan, yang artinya mencakup akidah, syariah, kemudian akhlak, balasan dan seterusnya. Jadi ini adalah agama yang dinun kamilun syamilun, agama yang sempurna, agama yang mencakup segala urusan-urusan kita. Ini dari satu sisi, yaitu fadlul Islam ala ghairihi minal milal, keutamaan Islam dibandingkan agama-agama yang lain yang sebelum Islam, yang dimaksud adalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang sebelumnya. Ya, termasuk juga keutamaan Islam di mana bahwa Islam ini berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk sebagian umat dan kaum saja, tapi berlaku untuk seluruh umat manusia, baik orang Arab ataupun orang Ajam. Berbeda dengan yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang sebelumnya, di mana itu hanya terbatas pada untuk kaumnya saja.
Yang kedua, fadlul Islam ala ahlihi alladhina tanaquh wa dakhalu fihi wastaqamu alaihi. Keutamaan Islam ditinjau dari pemeluknya. Kalau tadi agama itu sendiri, agama Islam sendiri, dari pemeluknya yang berpegang kepada ajaran agama, masuk ke dalam agama Islam dan berpegang kepada ajaran agama Islam, serta istiqamah, di mana nanti mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan baik di dunia dan juga di akhirat. Nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini, walaupun tadi penjelasannya tidak berupa perkataan dari al-muallif, tetapi didatangkan ayat, didatangkan hadis, yang dimana kita berusaha untuk memahami ayat-ayat dan hadis yang didatangkan untuk menjelaskan keutamaan-keutamaan tersebut. Jadi yang kedua adalah keutamaan Islam dilihat dari sisi pemeluknya. Lalu kemudian selanjutnya ditinjau dari sisi bahwa Islam menjadi utama karena umat ini itu umat yang Allah pilih untuk menjadi yang membawa agama ini. Jadi bukan hanya agamanya, siapa orang yang mau masuk ke dalam agama Islam dia akan mendapatkan keutamaannya, tapi keutamaan Islam dari sisi dibawa oleh umat ini. Jadi umat ini juga jadi utama karena yang dipilih oleh Allah untuk membawa agama ini. Ya, jadi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat yang utama karena membawa agama Islam. Maka nanti kita dapati sejumlah ayat menjelaskan tentang hal ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kaum muslimin umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baiknya umat yang ditampakkan, ukhrijat ay udhirat, yang ditampakkan kepada manusia oleh Allah Rabbul Alamin. Surah Ali Imran ayat 110. Jadi bagaimana umat ini nanti dijadikan umat yang utama oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau tadi yang kedua pemeluknya secara individu perorangan yang masuk ke dalam agama Islam istiqamah, dia akan mendapatkan keutamaan. Yang pertama, agama Islam lebih utama dibandingkan agama yang lain. Yang kedua, orang yang mau masuk ke dalam agama Islam mengamalkannya secara individu perorangan, dia akan mendapatkan keutamaan. Dan yang ketiga adalah keutamaan umat ini secara menyeluruh, di mana mereka adalah orang-orang yang membawa agama dan sekaligus dijadikan mereka adalah penjaga agama ini oleh Allah Rabbul Alamin. Tentu Allah yang jadikan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah 'alal haqqi zahirin. Akan terus ada sekelompok dari umat ini yang berada di atas kebenaran, nampak di atas kebenaran. Dan itu bagian penjagaan Allah Rabbul Alamin terhadap agama ini dengan umat ini. Itu umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak lantas kemudian menyimpang seluruhnya, tidak, tapi tetap akan ada yang berpegang. Ini termasuk penjagaan agama. Makanya ketika ada yang menyimpang, ada yang menjelaskan, itu bagian dari apa? Penjagaan agama. Maka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bagian dari penjagaan agama. Kalau udah tidak ada lagi orang yang perintahkan pada yang ma'ruf, tidak ada lagi yang mencegah kemungkaran dibiarkan saja, hilang agama lama-kelamaan. Sirna agama ini. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal tersebut. Begitu juga pujian Allah Rabbul Alamin kepada umat ini yang di surat Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian juga kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Apa yang dimaksud dengan wasata? Udulan, khiyaran udula. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, khiyaran udula, umat yang terbaik, yang adil, yang membawa agama ini. Maka umat ini menjadi umat yang terbaik karena dia memiliki tugas. Di antaranya tugasnya adalah dia berusaha menjaga agama ini sebagaimana yang Allah Rabbul Alamin perintahkan kepada kita. Oleh karena itulah upaya pemurnian
terhadap agama Islam, penjelasan terhadap agama Islam yang murni, itu adalah bagian dari penjagaan terhadap agama itu sendiri. Naam. Maka ini keutamaan berlaku untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah keutamaan yang khusus. Ini tadi menjaga agama. Keutamaan yang khusus, fadlun khas. Ya, terlebih lagi yang mereka berpegang kepada akidah yang benar, berpegang kepada tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian itu menyempurnakan 70 umat. Antum khairuha, kalian yang terbaik, wa akramuha 'ala Allah, dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari hadisnya Hakim bin Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyempurnakan 70 umat yang sebelumnya. Karena mereka adalah ummatan wasata, khiyaran udula, tadi terjemahnya, tafsirnya. Karena umat ini adalah khaira ummatin ukhrijat linnas. Tetapi kita perlu ingat, berulang-ulang ini harus diingat, ketika kita dapati firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin waqta tanzil, ketika ayat ini turun, kalian adalah umat yang terbaik. Siapa yang jadi mukhatabnya? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika ayat ini turun, yang jadi sasaran ayat ini, kalian umat terbaik, siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Sama tatkala tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikian juga Allah jadikan kalian umat yang adil, yang terbaik. Ketika ayat ini turun, siapa yang dimaksud? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, antum tufuna sab'ina ummatan, kalian menyempurnakan 70 umat, antum khairuha, kalian yang terbaik, wa akramu 'ala Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini, siapa itu mereka? Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Belum ada kecuali mereka, orang-orang mukmin, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Itulah mengapa Al-Imam Malik katakan, innama salahat hadhil ummah bima salaha bihi awailuha. Kebaikan umat ini dengan mengikuti kebaikan generasi awalnya. Ini tidak diragukan lagi ini sebenarnya. Tidak diragukan lagi, karena tidak ada ayat turun bicara kalian umat terbaik, kalian umat yang utama. Ya mesti para sahabat lah, mereka yang disebut oleh Allah Rabbul Alamin. Baru kemudian Nabi SAW sabdakan, khairun nas qarni, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umatku, generasiku, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Itu sudah otomatis secara syara'an wa aqlan, syariat, akal menerima itu. Menerima itu, tidak mungkin tidak terima. Ya, tidak mungkin tidak terima. Makanya saya sering ilustrasikan, ada 15 orang berdiri. Terus kemudian orang pertama dikasih informasi, valid. Orang yang kedua diberi informasi oleh orang yang pertama, valid. Ini generasinya tabi'in. Orang yang kedua kasih informasi ke orang yang ketiga, tabi'ut tabi'in, masih valid, masih kevalidan masih cukup kuat. Ntar kalau udah orang ke-15, orang ke-15, abad ke-15, itu orang berdiri dalam jangka waktu yang sebentar atau lama dapat informasinya? Ini orang berdiri, kita bikin orang berdiri ini berjejer, berbaris, berjejer itu 15 orang, kita kasih info satu. Waktu singkat lama? Singkat kan? Sampai ke sana. Sudah terjadi pergeseran? Bagaimana dengan waktu lama? 15 abad. 15 abad ya. 1500-an tahun.
Allahu Akbar. Ditambah lagi menurunnya kualitas. Jadi jangka waktu yang lama, menurunnya kualitas ilmu akan menyebabkan pergeseran-pergeseran. Dan itu sebuah keniscayaan, sya'a am aba. Kita senang atau tidak senang akan terjadi seperti itu. Itu makanya ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang keutamaan antum kuntum dan seterusnya mesti kembali kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini jelas, tidak ada keraguan tentunya bagi kita semuanya dalam masalah ini. Nah, di dalam bab ini atau di dalam kutaib ini, risalah ini, Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat insyaallah sebagian kita telah mengetahuinya, menghafalnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam suratul Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat ini turun di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari Jumat tahun 10 Hijriah. Perhatikan. Dan ini semestinya kita mengingatnya. Ya, ini hari Jumat, memang hari Jumat. Wukuf di Arafah pada saat itu Rasulullah SAW hari Jumat 9 Dzulhijjah tahun 10 kenabian, 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Karena nanti habis itu bulannya jelas Dzulhijjah, habis itu Muharram, Safar, Rabiul Awal tahun 11 Rasulullah SAW wafat. Hanya jeda beberapa bulan saja. Jadi ini Dzulhijjah ini. Turunnya tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti Muharram, Safar, Rabiul Awalnya, dan para ulama katakan sebagian mereka katakan tanggal 12 Rasulullah SAW wafat. Jarak beberapa bulan saja. Jadi haji wada. Maka ini termasuk bagian dari, bukan ayat yang paling akhir, tapi bagian dari akhir-akhir ayat yang turun kepada Nabi SAW. Karena sepulangnya Nabi SAW dari Hajjatul Wada ini, kemudian beliau sakit, sampai tadi bulan Rabiul Awal tanggal 12 beliau SAW wafat. Waktunya sangat dekat, tidak jauh. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Tariq ibn Shihab dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an didatangi seorang Yahudi. Berkata orang Yahudi kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an, "Ya Amirul Mukminin," wahai orang-orang mukmin, pemimpin orang mukmin. Jadi ini sedang jadi khalifah, beliau sudah jadi khalifah. Kejadiannya di masa Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, tentu setelah Rasulullah SAW wafat. Ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca. Law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawma 'idan. Kalau seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya kami jadikan hari tersebut, hari turunnya itu sebagai hari apa? Sebagai hari raya. Dan betul, hari Arafah itu hari raya. Ya, hari Arafah apa? Hari raya bagi yang sedang wukuf di Arafah, tidak boleh puasa. Bagi yang wukuf di Arafah tidak apa? Enggak puasa, enggak diperkenankan puasa. Maka Rasulullah SAW ketika di Arafah beliau diminta didatangkan minuman, beliau minum. Orang-orang lihat semuanya. Sehingga kemudian pun mereka melakukan itu karena mereka mengira puasa, boleh puasa di Arafah ketika wukuf. Memang ini hari raya bagi yang wukuf. Memang betul dijadikan hari raya kan? Qal ayu ayatin, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ayat apa? Qal al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata orang Yahudi ini hafal ayat ini. Orang Yahudi hafal ayat ini. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya, ayat apa yang kau maksud? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Masyaallah. Itu orang Yahudi hafal ayat ini. Orang Yahudi hafal ayat ini. Dia bacakan ayat ini kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Umar, berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qad 'arafna dzalika al-yawm. Sungguh kami di sini berarti siapa? Para sahabat. Kami mengetahui hari tersebut. Maksudnya hari di mana turun ayat tersebut. Wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tempat di mana Nabi menerima ayat tersebut. Wa huwa qa'imun bi Arafah, beliau sedang berdiri wukuf di Arafah yauma Jum'ah, hari Jumat. Maka tadi saya sebutkan hari Jumat 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Ketika sedang wukuf di Arafah. Lihat, ini di dalam perkataannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini terdapat faedah keutamaannya para sahabat. Apa di antara keutamaannya? Syahadut tanzil. Mereka menyaksikan langsung bagaimana ayat turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat ayat turun, di tempat itu turun, saat itu juga live, bukan siaran tunda. Ya, sekarang kalau antum ditanya, ada orang menyaksikan sesuatu live langsung di tempatnya dengan siaran tunda, mana yang lebih afdal? Yang live langsung. Sekaligus di dalamnya terdapat keutamaan para sahabat. Kami tahu, kami mengetahui turunnya, harinya, tempatnya, Nabi sedang apa, kami lihat, kami tahu langsung. Masya Allah. Ini pemahamannya para sahabat. Dan sekaligus di dalamnya apa? Orang Yahudi berharap-harap ayat ini turun kepada mereka. Orang Yahudi berharap-harap ayat ini turun kepada mereka. Bahkan mereka saking senangnya kalau ini launya kan lau yang nggak mungkin terjadi nih. Ya, lau alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalikal yawm 'idan. Kalau seandainya yang nggak bakal terjadi itu. Perhatikan ini. Kalau seandainya turunnya kepada kami ini ayat, pasti kami akan gembira dan senang. Lantas kami akan jadikan hari di mana turun ayat ini sebagai hari apa? Hari raya. Ya, berarti jelas yang senang bikin hari raya. Siapa? Al-Yahud. Senang bikin sendiri hari raya. Anda jangan kemudian mengarahkan moncong senjata kepada seseorang. Enggak, kita lagi bicarain Yahud ini. Itu artinya apa? Mereka berharap-harap ini ayat turun. Dan kalau ini turun ayat kepada mereka, mereka senang sekali, mereka bahagia sekali. Sampai-sampai mau dibikinkan perayaannya. Kalau begitu, apa ini keutamaan ayat ini? Yang pertama, tadi ditinjau dari sisi hakikat agama Islam yang kita sudah sebutkan di awal, bahwa keutamaannya jelas bahwa Allah menyempurnakan agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sempurnakan agama, yang berarti tidak butuh lagi pada penambahan. Begitu juga Allah sempurnakan agama Islam, yang berarti tidak bisa dikurangi sebenarnya, karena pasti diketahui bahwa itu bukan bagian dari agama. Mau ditambahkan tetap ketahuan itu bukan bagian daripada agama. Mau dikurangi tetap juga ketahuan, karena itu pun akan bisa dideteksi. Karena sesuatu yang sudah sempurna tidak butuh ditambah, tidak pun kalau dikurangi akan ketahuan ada kekurangan padanya. Maka sahabat Abdullah ibn Abbas ini diantara para sahabat yang memberikan penjelasan terhadap ayat ini.
Dinukilkan oleh Al-Imamul Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau ketika menafsiri ayat ini. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akhbarallahu nabiyyahu wal mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin yang hadir pada saat itu semuanya, annahu akmala lahumul iman, bahwa Allah telah menyempurnakan bagi mereka keimanan. Yang dimaksud keimanan adalah agama ini sudah Allah sempurnakan. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada, maka tidak butuh pada penambahan selama-lamanya. Wa qad atammahu Allah, dan sudah Allah sempurnakan. Fala yanqusuhu abada, maka enggak akan ada yang bisa menguranginya selama-lamanya. Yang namanya udah sempurna, butuh ditambahin lagi enggak? Enggak, namanya sudah sempurna. Kalau masih butuh ditambahkan, sempurna enggak namanya? Enggak. Yang namanya sudah sempurna, kalau berkurang ketahuan enggak? Ketahuan. Terdeteksi enggak? Terdeteksi. Wa qad radiyahu, dan Allah telah meridai agama ini. Fala yaskhatuhu abadan, maka Allah tidak akan memurkai agama ini selama-lamanya. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW dari semenjak beliau SAW diutus untuk menjelaskan agama ini sampai beliau SAW wafat, dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun Nabi SAW menjelaskan, menyampaikan, mengajarkan, memberitahukan, mempraktekkan, mengamalkan, dilihat, didengar, disaksikan, didampingi, dikelilingi oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu sudah sempurna seluruhnya. Tidak ada sedikit pun yang tidak Nabi SAW jelaskan. Ini berarti bahwa agama ini adalah agama yang sudah sempurna. Ditambah lagi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut agama ini adalah ni'mat. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan agama ini nikmat, kenikmatan. Kenikmatan penuh dengan kemudahan, sesuai dengan fitrah. Ya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Rabbul Alamin. Sehingga umat ini kendati pun pendek umurnya, lemah fisiknya, tapi bisa mengejar keutamaan umat-umat yang terdahulu, yang usianya panjang, yang fisiknya jauh lebih kuat. Nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga tidak ada kebaikan, tidak ada kelapangan, tidak ada pemberian yang lebih baik daripada agama ini. Tidak ada. Nikmatun azimah, nikmat yang begitu besar, bahkan Allah telah sempurnakan. Jadi agama ini disempurnakan oleh Allah, yang berarti maknanya tidak perlu ditambahkan, dan kalau toh dikurangin mesti ketahuan. Dijadikan oleh Allah Rabbul Alamin nikmat bagi kita. Setiap ajaran yang ada pada Islam adalah kenikmatan, kemaslahatan, kebaikan, manfaat. Lalu kemudian selanjutnya, agamanya diridhai, termasuk juga orang-orang yang berpegang pada agama ini juga diridhai. Wa raditu lakumul Islam adina, diridhai oleh Allah, maka gak akan diterima yang lain. Kalau yang diridhai Islam, maka yang selainnya apa? Ditolak gak oleh Allah Rabbul Alamin? Ditolak, itu konsekuensinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang di surat Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina indallahil Islam, agama yang terima isi Allah adalah Islam. Ayat ke-85-nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang cari agama selain Islam gak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Terang, jelas, gak ada sama. Maka ini adalah merupakan keutamaan. Kalau tadi dari sisi agama Islamnya sudah sempurna,
tidak perlu lagi ditambahkan. Kalau tak ada pengurangan pasti akan ketahuan. Dan dia adalah merupakan nikmat yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada umat ini. Dari sisi pemeluknya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meridai, ridha kepada agamanya, ridha kepada yang memeluk agama ini. Maka ini adalah merupakan keutamaan. Dan keutamaan ini diberikan untuk semua manusia yang mau ngikutin agama ini. Semua manusia, bukan hanya untuk orang tertentu, kaum tertentu, bangsa tertentu, zaman tertentu, tidak. Umum. Bahkan termasuk juga dari sisi agama ini akan tetap terus ada, min jihati baqaihi. Maksudnya adalah bahwa agama-agama terdahulu memang khusus untuk waktu tertentu, zaman tertentu, makanya mereka dihapuskan. Makanya kitab sucinya umat-umat terdahulu tidak Allah jaga, karena berlaku untuk umat tertentu pada masa tertentu, zaman tertentu, batas waktu yang tertentu. Jelas nih. Makanya kitab-kitab umat terdahulu, At-Taurat, Az-Zabur, Wal-Injil, tidak dijaga oleh Allah, karena memang hanya berlaku pada saat itu saja. Ketika Nabi SAW diutus, sudah tidak berlaku semuanya. Maka Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ursiltu bi illa kana min ahli an-nar. Tidaklah satu orang pun dari umat ini yang mendengar dakwahku, apakah dia Yahudi ataupun Nasrani, lalu dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, melainkan dia pasti dia masuk dalam barisan penduduk neraka. Mengapa? Sudah tidak berlaku lagi. Syariat terdahulu tatkala Nabi SAW diutus tidak berlaku lagi, kecuali yang Nabi tetapkan. Kalau yang Nabi tetapkan tetap berlaku, kalau yang Nabi tidak tetapkan ya sudah selesai. Dan agama ini agama yang sampai hari kiamat, baqin ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat terus. Bahkan sampai nanti tatkala Nabiullah Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin, berhukum dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagai Nabi, sebagai Rasul, tidak, tetapi sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," agama ya segala apa yang ada di dalam agama semuanya, ya akidahnya sempurna, ya syariatnya sempurna. Yang itu semuanya disimpan, dijaga di dalam sumber-sumber yang itu menjadi sumber utama dari agama ini. Yaitu apa? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situ emang sumber utamanya ini. Ya, sumber utamanya ini Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, apa yang ditunjukkan oleh sunnah, itu telah Allah sempurnakan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengerti tentang Al-Quran dan sunnah sebagai penjelasnya. Para sahabat sangat mengerti dan faham penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau seandainya dikatakan bahwa para sahabat enggak faham, ya berarti tidak sempurna ini agama. Enggak mungkin. Makanya pemahamannya para sahabat menjadi pertimbangan buat kita, bahkan menjadi hujjah, menjadi dalil buat kita. Mengapa? Karena kalau dikatakan bahwa pemahaman mereka itu pemahaman mereka yang ijma, bersepakat, atau yang mayoritas mereka pegang, atau yang ada salah satu di antara mereka menjelaskan dan itu terkenal dan tidak ada yang menentangnya. Bukan pemahaman individu perorangan mereka. Lihat, perhatikan, jangan tercampur. Bukan pemahaman individu, ijma'nya mereka atau pemahamannya mayoritas mereka. Ya kalau mayoritas mereka ya jangan lihat yang sedikit, ya lihat yang mayoritas. Contoh misalnya begini. Ini kan ada sebagian orang misalnya berkata begini, itu katanya dulu Abdullah bin Zubair melawan pemimpin,
Pernah dengar kayak begini? Orang yang berbicara seperti ini. Dulu Al-Husain ibn Ali keluar menentang pemimpin khalifah. Pernah dengar orang berkata seperti ini? Dan seterusnya. Kita balik tanya, yang sisanya begitu enggak? Kalau memang itu dikatakan misalnya itu bentuk penentangan, perlawanan terhadap pemimpin pada saat itu, Abdullah bin Zubair keluar, Al-Husain. Pertanyaannya, para sahabat yang lain begitu tak? Para sahabat yang lain, yang banyak yang lain melakukan itu tidak? Sahabat yang lain sudah mengingatkan Al-Husain belum? Abdullah bin Abbas, jangan ke Kufah. Sahabat Abdullah bin Umar, jangan ke Kufah. Sudah ingatkan belum? Sudah. Itu berarti pendapat ijtihad individu perorangan. Sikap sekian banyak para sahabat kita tidak lihat, masa lihat yang ini? Kalau memang itu betul mereka menentang, padahal itu ijtihad mereka karena dikiranya di sana tidak ada pemimpinnya dan seterusnya. Kalau memang itu dianggap menentang misalnya, tapi kan itu sikap individu perorangan, sedangkan mayoritas yang lain begitu tidak? Tidak. Kenapa ngambil yang itu? Kenapa nggak ngambil yang ini? Karena yang dimaksud berpegang kepada pemahamannya para sahabat adalah pemahaman mereka yang berijma atau mayoritas, bukan yang satu dua orang. Jelas ini? Itu namanya pemahaman sebagian mereka, bukan pemahamannya sahabat, bukan pemahamannya salaf, pemahaman sebagian salaf. Perhatikan, bedakan. Yang kita diperintahkan mengikuti adalah pemahamannya as-salaf, yang artinya apa? Kalau enggak ijma'nya ya mayoritas mereka. Atau tadi ada satu perkataan dari mereka yang terkenal dan dikenal dan tidak ada yang menyelisihinya. Bukan yang satu dua. Karena memang mereka secara individu perorangan maksum tidak. Ini harus difahami. Karena kalau tidak kerancuan banyak datang, kebimbangan banyak datang. Itu ada tuh sebagian mereka. Sebagian, berapa banyak dibandingkan dengan yang lain, yang mayoritas. Karena apa? Itu tadi, nggak mungkin agama ini ada satu permasalahan nanti di belakang tetapi tidak ada jawabannya. Nggak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah sebutkan agama ini apa tadi? Sempurna. Mesti ada jawabannya, mesti ada solusinya. Ya seperti yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Yang punya ilmu yang tahu lah solusinya, yang nggak punya ilmu yang nggak tahu. Karena termasuk bagian daripada penyempurnaan agama ini adalah semua ada jawabannya, dan itu telah dijelaskan oleh al-imam, para imam, termasuk al-Imam Syafi'i di dalam risalahnya. Tidak ada terjadi satu kejadian kecuali mesti ada solusinya, mesti ada jawabannya. Tapi lagi-lagi ujungnya yang berilmu lah yang tahu, yang tidak berilmu ya tidak tahu. Karena itu merupakan bagian dari konsekuensi sempurnanya agama ini, bahwa setiap permasalahan ada jawabannya, ada petunjuk dari agama terkait dengan hal itu. Ada, karena itu namanya agama yang sempurna. Dan cukup dengan ayat Al-Quran yang ada pada kita dan hadis-hadis Nabi yang telah diriwayatkan dan dibukukan oleh para ulama, itu udah cukup menjawab setiap problem, cukup. Lagi-lagi yang bisa mengetahuinya yang memang berilmu. Ini anda berilmu gimana mau tahu? Ini konsekuensi agama ini sempurna itu. Sehingga tidak benarlah kalau ada orang yang berkata bahwa ini agama kan cuma buat orang dulu doang, bukan buat orang zaman sekarang. Itu kan dulu, ya, itu kan dulu. Sekarang lain lagi loh. Bagian termasuk keyakinan i'tiqad kita bahwa Islam itu sempurna, yaitu tadi, bahwa setiap permasalahan mesti ada jawabannya, mesti ada. Cuman ini tadi, yang berilmu lah yang bisa menggalinya. Maka ketika pemahaman kita terhadap Islam
terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi berkurang, maka fal'aibu laisa fil Islam. Berarti masalahnya, aibnya bukan pada Islamnya, bukan pada Al-Qurannya, bukan pada sunnahnya, tapi apa? Fi fahmi ba'dhin nas, dalam pemahaman sebagian orang. Dalam pemahaman sebagian orang. Masalahnya di situ, bukan di nasnya, bukan di dalilnya, bukan. Maka oleh karena itu, metode-metode yang diperbincangkan oleh para ulama di dalam kitab usul fiqh, ya, membahas tentang jangan cuman Al-Quran sama Sunnah doang dong, kias kemana kias, katanya. Loh, kias itu pun sudah disebutkan dalam ayat Al-Quran, bahkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hadis Nabi pernah menyebutkan kias. Ketika ada orang, Rasul katakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, kalian mendatangi istri kalian pun sedekah. Rasul, masa sih kita menunaikan syahwat kami itu dapat pahala? Lihat, Rasul melakukan kias. Kalau kamu lakukan itu pada yang haram, dosa. Begitu pula kalau kamu lakukan itu pada yang halal, maka kamu dapat pahala. Kias bukan ini, kias, tapi dari sisi sama-sama Anda akan mendapatkan konsekuensinya. Itu artinya bahwa hatta prinsip-prinsip kias pun ada sudah. Prinsip-prinsip kias dalam ayat, hadis ada. Mana yang bisa disamakan, mana yang nggak bisa disamakan, mana yang bisa diinikan, mana yang bisa dikaitkan. Misalnya ketika Maryam, ibundanya Maryam, bukan ibundanya Nabi Isa, ketika melahirkan putrinya Maryam, dia kan mau bahasa kita memerdekakan tuh, mewakafkan maksudnya. Anaknya mau dimerdekakan, artinya tidak boleh ngapa-ngapain kecuali hanya untuk ibadah semata. Ketika lahir ternyata perempuan. Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, aku melahirkannya ternyata anak perempuan. Wa laysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidaklah sama dengan apa? Perempuan. Tapi apa yang terjadi orang di belakang? Sama dong. Orang dulu aja ngerti laki-laki tidak sama-sama perempuan. Orang sekarang sama menuntut hak emansipasi. Wanita Bani Israel dulu paham laki-laki tak sama dengan perempuan. Dari sisi apa tadi? Dari sisi tanggung jawab, tugas, kewajiban gak akan sama. Tapi dari sisi sama-sama dia bisa mendapatkan peluang pahala, sama ada dengan tugas dan kewajiban yang ada yang bisa disamakan, ada yang nggak bisa disamakan, ada yang bisa dikiaskan, ada yang nggak bisa prinsip-prinsipnya sudah ada. Yang punya ilmu lah yang mengerti. Soal ijma, loh, ayat Al-Quran, hadis Nabi pun mengisyaratkan tentang ijma. Itu yang firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalannya selain orang mukmin. Di antara para ulama mana ini ijma'nya orang mukmin, jangan kita selisihi. Begitu juga Nabi SAW sabdakan, innallaha ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah menjaga umatku berijma', bersepakat dalam hal apa? Kesesatan. Ini berarti kan ijma'. Jadi tidaklah bicara tentang ijma', bicara tentang qiyas, kecuali Al-Quran dan Sunnah sudah membicarakannya. Udah ada semua, kembali ke situ. Dan Masya Allah, tadi ini telah dijelaskan oleh Al-Syeikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah ketika beliau hendak mensyarah Bulughul Maram. Beliau katakan, dalil yang kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan berdalil dengan dalil-dalil itu hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Qiyas, ijma', qiyas dan seterusnya, itu mereka semua sebenarnya terambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sempurna. Maka artinya apa yang dijelaskan oleh para ulama dari konsep-konsep yang
seakan-akan nggak tercover. Sebenarnya sudah tercover, tapi lagi-lagi sudah tercover dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi lagi-lagi yang tahulah, yang berilmulah yang bisa mengetahuinya. Wallahu a'lam. Kita salat isya dulu, nanti habis itu baru kemudian insyaallah ba'da salat isya kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaum yalqa, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, itu aku sempurnakan nikmat dengan agama ini atas kalian. Jadi agama Islam ini adalah merupakan kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Dan ini ada dua nikmat, dua macam. Yang pertama nikmatun diniyah, nikmat dari sisi agama. Yang kedua adalah nikmatun dunyawiyah, kenikmatan dari sisi dunia. Islam ditinjau dari kenikmatan dari sisi agama, bahwa Islam dengan sumbernya tadi Al-Quran dan Sunnah, di dalamnya telah terdapat penjelasan bagi segala apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan agama mereka. Maka siapa orang yang dia memahami keduanya, maka tidak akan tersamarkan jalan menuju pada kebenaran. Tidak akan tersamarkan baginya jalan menuju kepada kebenaran. Ini nikmat dari sisi agama tadi. Jadi bagian daripada makna Islam itu adalah sempurna dan dia menjadi kenikmatan dari sisi agama, bahwa dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumbernya, maka kita nggak akan pernah tersamarkan mana jalan kebenaran, mana yang hak, mana yang batil. Tapi lagi-lagi tadi yang mempelajarinya, maka dia akan mengetahuinya. Yang kedua, nikmat ditinjau dari sisi dunia, minal jihah ad-dunyawiyah. Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi siapapun yang berpegang pada ajaran agama Islam, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl pada ayat yang ke-97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal saleh, laki-laki kah atau perempuan kah, dan dia beriman, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Dan ayat ini sekaligus menjelaskan tadi, laki-laki dan perempuan sama-sama berpeluang mendapatkan kebaikan dengan amal saleh mereka, namun dengan tugas dan kewajiban yang berbeda. Kesamaannya dari sisi sama-sama bisa meraih pahala, ganjaran, tapi tugasnya, kewajibannya tidak bisa nggak bisa disamakan. Nah, di sini kekeliruannya para pegiat feminisme dan seterusnya, kesetaraan gender dan seterusnya. Mereka mengira bahwa yang namanya kesetaraan itu sama. Justru Islam jauh lebih dalam lagi. Yang namanya kesetaraan itu adalah sama-sama berpeluang mendapatkan pahala, keutamaan, surga, kehidupan yang baik. Kendati pun tugasnya berbeda. Yang wanita jauh lebih ringan di satu sisi dibandingkan yang kaum laki-laki. Justru Islam yang lebih apa bahasa kitanya, memperhatikan tentang kesetaraan. Karena cuman ilmu kita yang terbatas, karena sehingga begitu, karena keterbatasan ilmu kita menganggap yang namanya setara itu setara dalam segala hal. Ini kekeliruan. Nah, kehidupan yang baik yang dimaksud di sini adalah ketenangan hati, ketentraman jiwa, bukan semata-mata banyak harta saja. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa raditu lakumul Islam madina." Allah ridha agama ya untuk hambanya, dan gak ada yang diridhai dari agama yang selain agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah jelaskan. Ya, sudah jelaskan bahwa Allah enggak akan terima agama yang selain Islam, enggak akan terima. Enggak akan terima. Makanya orang yang dia beragama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diridhai oleh Allah.
diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa meraih berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dia mendapatkan keridhaan Allah, dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa ta'liq ya, artinya beberapa komentar dan catatan terkait dengan ayat yang dibawakan oleh al-muallif asy-syekh pada buku ini, pada kitab ini. Sekarang kita masuk pada ayat yang kedua yang dibawakan oleh asy-syekh di dalam kitab atau dalam risalah Fadlul Islam ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Yunus ayat 104. Surat Yunus ayat 104. Qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum. Katakan wahai manusia, kalau kalian ragu terhadap agamaku, maka aku tidak akan beribadah kepada yang kalian sembah yang selain Allah, tetapi aku beribadah hanya kepada Allah yang mewafatkan kalian. Jadi ayat ini adalah datang dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberitahukan kepada orang-orang musyrik bahwa kalau seandainya mereka ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam, maka ketahuilah bahwa Islam itu adalah tidak menyembah kepada selain Allah, tetapi hanya menyembah atau beribadah kepada Allah saja. Bahkan di dalam ayat ini Allah perintahkan Nabi SAW untuk berdalil dengan rububiyah, yang mewafatkan kalian. Sedangkan yang ini yang selain Allah tidak bisa mewafatkan kalian, maka berarti tidak bisa dijadikan sesuatu yang diibadahi yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini mengandung apa ini? Faedah apa? Yang pertama, keutamaan Islam dari sisi hakikat Islam, itu dari sisi dalam agama Islam sendiri, yaitu bahwa ayat ini menjelaskan hakikat Islam yang dimana Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahkan para nabi dan rasul sebelumnya juga, yaitu hakikat Islam yang apa? Beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, beribadah hanya kepada Allah semata. Makanya tadi fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah, aku tidak menyembah yang kalian sembah yang selain Allah. Ini tauhid. Maka bisa kita katakan bahwa Islam adalah tauhid, tauhid adalah Islam. Kalau nanti pembahasannya Imamul Barbahari, Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, ada. Dengan penjabarannya itu nanti setelah Islam atau kaum muslimin mengalami pergeseran dari sunnah. Kalau ini umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdialog dengan orang-orang musyrik, maka perkataan atau kaidah yang dibangun, al-islamu huwa tauhid wa tauhidu huwa al-islam. Karena yang sedang diajak dialog ya orang musyrik yang menyekutukan Allah Rabbul Alamin. Tapi perkataannya Imamul Barbahari yang dihadapi adalah orang-orang yang menyimpang dalam beberapa akidah ahli sunnah. Makanya perkataannya Imamul Barbahari, al-islamu huwas sunnah was sunnah hiyal Islam. Kita mesti tahu ini kapan ini bicaranya demikian, kapan bicaranya demikian, karena keduanya tepat benar. Ya, keduanya tepat benar. Lalu kemudian yang kedua, keutamaan Islam dari sisi keumuman, bahwa agama Islam ini adalah agama untuk seluruh manusia. Maka di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan ya ayyuhan nas, wahai apa? Manusia. Ini berarti menunjukkan bahwa agama ini untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Ya, bukan hanya untuk orang Arab saja, tetapi untuk seluruh manusia, mau yang Arab, mau yang Ajam, laki-laki, perempuan dan seterusnya. Lalu kemudian keutamaan agama Islam dilihat dari sisi pemeluknya, di mana mereka membersihkan diri dari berbagai macam
gangguan baik berupa syubhat ataupun syahwat. Di antara syubhat adalah keraguan-raguan. Maka orang Islam yang betul-betul dia berserah diri kepada Allah, mempelajari agama Islam dengan sesungguh-sungguhnya, memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, mengikuti ajaran tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia ketenangan, ketentraman, dan dijauhkan dari dirinya keraguan. Dan ini adalah keutamaan Islam bagi orang mukmin, bagi orang muslim. Kalau dia mempelajarinya, dia mengamalkannya, berpegang dengan sungguh-sungguh terhadapnya, maka tidak akan ada yang namanya ragu, rancu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin, "Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkim min dini." Kalau kalian ragu terhadap agama saya. Maksudnya ragu kepada agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa sih? Orang-orang musyrik ini sebenarnya agamanya Muhammad ini apa sih? Kita beribadah kepada Allah melalui para berhala ini dicela. Dibilang enggak boleh. Ini salah, itu salah, ini haram, itu haram, ini syirik. Sebenarnya agamanya dia apa sih? Itu kalau kita terjemahkan dalam bahasanya orang hari ini itu begitu, kurang lebih. Orang musyrik pada saat ini maunya apa? Aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan sesembahan yang begitu banyak ini cuma satu? Sungguh ini sesuatu yang sangat aneh, ya. Toh kami juga enggak nyembah mereka, mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka, kami hanya jadikan mereka sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Lihat. Sebenarnya agamanya apa sih? Sebenarnya yang dimaunya apa sebenarnya sih? Ini salah, ini enggak boleh, ini haram. Lihat. Ini kalau diungkapkan dengan ungkapan hari ini, nowadays kayak gitu, kurang lebih bahasanya. Sama persis. Ini sebenarnya apa sih maunya? Apa-apa enggak boleh, apa-apa haram, apa-apa syirik, apa neraka. Ya Allah ya Rabb, ternyata orang musyrik dulu juga begitu kepada Rasulullah SAW. Maka Allah perintahkan kepada Nabi SAW, kasih tahu mereka, kalau kalian ragu terhadap agamaku, tegaskan, aku tidak akan pernah beribadah kepada yang kalian sembah yang selain Allah itu. Nah, di sini terdapat faedah tadi. Kalau tadi yang pertama bahwa Islam ada tauhid adalah Islam. Yang kedua, orang yang betul-betul dia mempelajari agama dari sumbernya yang jernih lagi murni, dia amalkan, dia praktekkan sungguh-sungguh keutamaannya bagi pemeluknya, Allah akan hilangkan keraguan, kerancuan, kebimbangan dari dalam hati orang tersebut. Maka tidak sedikit orang yang ketika mendengar penjelasan tentang kitabullah, penjelasan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh para sahabat, hilang ragu, hilang bimbang, bahkan hilang kebencian. Tadinya benci, tapi pas dengerin, iya juga ya. Itu anugerah dari Allah, fadlu min Allah, dan itu adalah merupakan keutamaan Islam. Siapa orang yang bersungguh-sungguh beramal, mempelajarinya dengan ikhlas, berharap petunjuk hidayah dari Allah, Allah akan hilangkan keraguan, Allah akan hilangkan kebimbangan-kebimbangan. Ya, makanya kalau kita ini sudah mendapatkan ketenangan, ketentraman, jangan Anda bikin diri Anda ragu lagi. Jangan. Kadang kita juga udah rada tentram, dengerin yang aneh-aneh, ragu lagi yang aneh-aneh dengerin. Udah nikmat-nikmat, tentram, lah dengerin yang macam-macam, ragu lagi. Ya udah. Sudah nikmat, udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, ketenangan, ketentraman, malah digoncang lagi. Gitu, makanya semakin kuat keimanan, ilmu, dan mengamalkan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, maka akan semakin kuat hati.
akan semakin kuat batin kita, akan semakin tidak mudah terkena kerancuan. Allah akan berikan petunjuk padanya, Allah akan memberikan jalan keluar darinya sehingga terlepas dari kerancuan syubhat. Perhatikan, apalagi di masa sekarang. Makanya nasihat dari para ulama ketika menghadapi masa fitnah, masa berat, apa nasihat mereka? Belajar, menuntut ilmu, perbaiki diri, amalkan ilmu. Udah, kelihatannya sederhana karena ternyata itu datang dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nasihat seperti itu datang dari ayat Al-Quran. Kalau Anda belajar sungguh-sungguh mengamalkannya, maka akan hilang kerancuan, keraguan, sehingga terjagalah kita dari fitnah. Tapi kalau kita ngikutin fitnah itu terus, belajarnya enggak atau berkurang, ya ke bawah kita. Maka jangan sibukkan diri dengan fitnah, dengan masalah-masalah yang besar yang kita memang belum mampu masuk di dalamnya. Jangan sibukkan dengan itu. Makanya penduduk surga itu, di antara kenikmatan penduduk surga itu, mereka nggak dengar perkataan yang sia-sia, mereka tidak mendengar perkataan yang dosa dan juga dusta. Nah, kalau yang di surat An-Naba, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan juga tidak mendengar perkataan dusta. Kalau yang di Al-Waqi'ah, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan dosa, kecuali dikatakan kepada mereka selamat, keselamatan atas kalian. Karena itu apa? Membuat hati jadi tenang, tentram, gak dengar itu. Gak mengikuti masalah-masalah yang berat yang memang dia gak punya kemampuan, ya. Apalagi ngikutin gosip-gosip la ilaha illallah. Ya, ini betul-betul kita yang gak tahu gara-gara ditanya aja jadi tahu tuh. Kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba yang tanya, Ustaz ini begini nih gimana? Nggak tahu, anda nggak ngikutin itu. Ini ada masalah. Ada masalah. Kenapa? Itu tadi kita ingin supaya tadi kitanya nggak ragu. Termasuk bahkan Imam Malik. Imam Malik pernah diajak debat sama orang. Imam Malik debat sama saya. Apa kata Imam Malik? Enggak, saya tidak mau debat sama anda. Loh, kenapa? Saya udah yakin terhadap agama, keyakinan saya tidak ragu. Kalau kamu masih debat-debat, ragu, ya carilah yang ragu juga. Itu artinya bahwa apa? Ketenangan, ketentraman, kekokohan ilmu bukan didapatkan dengan berdebat. Karena apa? Dengan perdebatan malah justru semakin membuat orang jadi ragu, rancu. Ragu dan rancu. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka dengan tegas, kalau kalian masih nggak jelas agama saya itu apa, keyakinan saya itu apa, ketahuilah saya tidak menyembah apa yang kalian sembah yang selain Allah. Tegas tuh. Lihat, di sini juga di dalamnya terdapat faedah bahwa urusan masalah akidah, urusan masalah tauhid, urusan masalah iman jelas, tegas, terang. Jangan ragu-ragu, jangan rancu-rancu, jangan pula abu-abu. Tegas, Allah akan berikan hidayah. Babnya tadi apa? Akidah, iman, tauhid. Nanti bab fikih lain, nanti ada urusan lagi panjang urusannya itu. Tapi kalian ini tegas, enggak. Lakum dinukum waliyadi. Jelas, tegas, enggak. Agama saya, jangan dicampur-campur. Maka salah satu upaya orang-orang kufar, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun musyrikin, salah satu upaya mereka adalah memasukkan keraguan dan kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin. Semua agama sama, ragu dah itu. Obatnya, katakan tegas, tidak, saya tidak akan beribadah
apa yang kalian sembah selain Allah. Tauhid, tidak syirik. Dan tidak akan kita mengiyakan kesyirikan. Bab akidah, keyakinan. Jangan ragu. Sebab kalau udah mulai ragu, ya kita ini harus menghormatilah. Jangan saling mengkafirkan. Surga itu terlampau luas kalau cuma buat orang Islam. Udah main. Udah. Fi syakin, dia ragu terhadap agamanya sendiri. Babnya bab apa tadi ini? Akidah, bab iman, bab tauhid. Kalau bab muamalah, interaksi sosial, bertetangga, ya lain lagi, kan ada aturannya. Islam punya aturan lagi kan. Ini dibikin ragu. Allahu Akbar. Jadi kalau masalah yang pondasi saja ragu, bagaimana dengan masalah-masalah yang lain? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Naam, kita cukupkan dulu pembahasan kita di pertemuan malam hari ini. Enggak ada pertanyaan kan? Alhamdulillah. Biasanya enggak ada biasanya. Jadi selesai cepat. Ya, kita kasih waktu dulu, kita tunggu waktu, mungkin nanti ada yang mau bertanya. Tapi kalau ternyata enggak ada, fadhal. Kenapa Allah menghendaki perpecahan dalam Islam menjadi 73 golongan? Dan kenapa juga bisa terjadi banyak pemahaman? Jadi yang benar itu benar. Yang benar itu yang ikutin Rasul dan para sahabat. Sudah itu. Pertanyaan panjang jawaban pendek boleh kan? Iya, kan biasanya kan pertanyaan pendek jawaban panjang. Kali ini dibalik boleh kan? Loh iya kan, kalau kenapa Allah Subhanahu wa taala kehendaki orang banyak berbeda pemahaman? Ya sama juga pertanyaannya. Kenapa Allah kehendaki orang agamanya beda-beda? Lebih dari itu kan. Kalau pemahaman masih dalam internal umat Islam tapi pahamnya apa? Beda-beda. Ini kalau yang ini apa? Kenapa dijadikan orang ini semua manusia agamanya beda-beda? Kenapa enggak satu aja? Ya kan gitu ya. Itu namanya sunnatullah fil kaun, ketetapan Allah pada alam ini. Kenapa ada yang Allah jadikan maksiat? Kenapa ada yang Allah jadikan kufur? Mengapa ada yang Allah jadikan membangkang? Ya enggak? Dalam rangka menguji kita juga. Karena tidak akan jelas iman tanpa ada kufur. Tidak akan jelas hak tanpa ada batil. Ya. Makanya berkata para ulama, "Az-ziddu yudhiru husnahu az-zidd, fabil addadi tatabayyanu al-ashya'u." Sesuatu yang berlawanan itu akan nampak yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Sehingga dengan begitu menjadi jelaslah perkara. Ya. Nanti itu kalau rincian-rinciannya panjang, tapi secara umum gitu, agar supaya kita mau melihat gimana para sahabat memahami. Pemahaman para sahabat itu adalah benteng kokoh yang membentengi Al-Quran dan Sunnah. Apabila benteng itu dicabut, maka siapa orang pun akan masuk menggunakan Al-Quran dan Sunnah sekehendak hati, pikiran, hawa, nafsu mereka masing-masing. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Itu isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan kita udah jelasin tadi secara singkat bahwa yang dimaksud pemahaman sahabat ya pemahaman sahabat secara menyeluruh atau mayoritas, atau ada satu yang perkataannya terkenal dan tidak diselisih oleh yang lain, bukan person-person individu yang bertentangan dengan yang mayoritas. Gitu. Ya jadi kalau itu kenapa harus? Ya biar jelas yang mana nih yang geser, mana yang enggak. Iya, jadi ketahuan. Dan disitulah para ulama kemudian nanti jelaskan betul. Ini tidak main-main. Pemahaman sahabat itu betul-betul, karena ya kalau enggak ya jadi rancu tadi itu, rancu.
Bahkan sampai tidak ada yang menyimpang hari ini melainkan dia bawakan dalil. Bayangkan coba, hatta berbuat kesyirikan hari ini pakai dalil. Abu Jahal tidak pernah membela kesyirikannya dengan dalil ayat, padahal dia paham ayat. Benar tidak? Abu Jahal tahu kebenaran, cuman dia berat karena mana udah dari dulu. Tapi dia nggak pernah berdalil dengan ayat untuk membenarkan kesyirikannya. Tapi apa yang terjadi hari ini? Orang berbuat kesyirikan pakai ayat. Ini pemahaman siapa yang dipakai? Allahu Akbar, luar biasa itu hari ini. Bahkan ini firqah-firqah yang menyimpang, yang keliru, itu pakai ayat nggak mereka? Pakai ayat, pakai ayat. Masya Allah. Tapi kan tafsirnya ini, tafsirnya siapa ini? Pemahamannya siapa ini? Makanya kan saudara, ini siapa yang memahami ini ya? Ya itu kan menurut saya sendiri, tapi kan ada ayatnya. Tuh, itu. Ini dia nih. Ini dia yang bikin recok ini. Bikin rancu ini. Wah, apa sahabat lu. Terus kalau nggak sahabat siapa? Toh para tabi'in dapatnya dari para sahabat. Tabi'in dapatnya juga asal muasalnya dari para sahabat. Sampai para a'immah arba'ah mereka pun meriwayatkan dari orang-orang sebelum mereka kan. Para imam 4 itu, mujtahid yang mutlak itu meriwayatkan dari orang-orang sebelum mereka. Iya, itu menunjukkan bahwa agama ini terjaga dengan mata rantai pemahaman. Bukan hanya lafaznya yang terjaga dengan riwayat, hadis ataupun yang lainnya, tapi juga pemahamannya pun terjaga. Allahu Akbar. Itu termasuk kesempurnaan, bagian makna kesempurnaan agama. Sampai apa? Lafaznya terjaga, Al-Quran, hadis Nabi, lafaznya ada terjaga, pemahamannya pun terjaga. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.